Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Juliana dari kelas 12 RP5. Di video ini saya akan menjelaskan 6 metode pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, metode waterfall. Metode pengembangan perangkat lunak waterfall. Metode waterfall dikenal sebagai metode tradisional yang kini sudah dianggap kuno dan tidak fleksibel. Namun kita perlu belajar banyak dari metode ini karena metode ini merupakan dasar dari metode-metode baru yang muncul kemudian. Metode waterfall pertama kali dibuat pada tahun 1970 dan selama dekade merupakan metode pengembangan perangkat lunak terkemuka dan banyak digunakan. Jika menggunakan metode ini, kita membutuhkan banyak dokumentasi serta struktur di awal pembuatan. Prosesnya dibagi dalam beberapa langkah dan tahapan yang mandiri. Tahap pertama merupakan tahap yang sangat penting, pemahaman penuh dari pengembang dan pengguna mengenai ruang lingkup dan tuntutan proyek sangat dibutuhkan sebelum memulai segala sesuatu. Tahapan pada metode ini kaku dan biasanya berpola seperti berikut: menentukan ruang lingkup dan persyaratan proyek, menganalisa persyaratan tersebut, membuat desain, menerapkannya, melakukan uji coba menggunakan pada proyek, dan terakhir mempertahankan atau memeliharanya. Metode ini kurang fleksibel karena apa yang ditentukan dari awal oleh pengembang dan pengguna di awal proyek harus benar-benar sempurna. Jika ternyata ada perubahan atau kesalahan selama berlangsung proses dan tahapan, maka segala sesuatu harus dimulai dari awal lagi. Dan yang kedua, metode pengembangan perangkat lunak agile. Metode pengembangan perangkat lunak agile ini muncul karena keinginan yang besar untuk dapat meninggalkan metode lama, waterfall, yang tidak fleksibel. Pendekatan metode ini dirancang untuk mengakomodasi perubahan serta menghasilkan perangkat lunak secara lebih tepat, lebih menghargai hubungan dan interaksi antar pribadi, tidak hanya memperdulikan sarana tools, menampilkan kerjasama dengan pengguna selama proses pengembangan berlangsung, memberi tanggapan terhadap munculnya perubahan, tidak hanya melalui mengikuti rencana yang sudah ditetapkan, fokus untuk menampilkan perangkat lunak yang benar-benar berfungsi, bukan hanya sekedar mementingkan dokumentasi. Berbeda dengan metode waterfall, agile ditunjukkan untuk menangani munculnya berbagai variabel dan kekompleksan yang mungkin terjadi dalam pengembangan sebuah proyek. Kepuasan pengguna merupakan prioritas utama dari metode agile ini yang diraih dengan terus-menerus menghadirkan fitur yang berfungsi dengan baik, teruji, serta diprioritaskan. Dan yang ketiga, metode Scrum. Pada dasarnya, meminjamkan filosofi metode agile dalam hal pengembangan dan penggunaan harus saling bekerja secara terus-menerus setiap hari. Cara kerjanya adalah dengan memecah tujuan akhir menjadi beberapa tujuan kecil pada awal proyek dan mengerjakan terlebih dahulu tujuan-tujuan kecil tersebut. Cara yang digunakan untuk mengerjakan tujuan kecil adalah dengan melakukan pengulangan kerja secara berkala dalam membuat software, kemudian sesering mungkin menampilkan hasilnya. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Selama pelaksanaan pengulangan kerja, pengembangan dan pengguna perlu melakukan banyak pertemuan guna menunjukkan hasil sementara dari proyek. Hal ini berguna agar keduanya dapat mengikuti perkembangan terbaru dari proyek serta menampung berbagai masukan mengenai hasil yang ada serta kemungkinan memperbaikan atau perubahannya. Dengan demikian dapat terjadi perubahan dan pengembangan yang lebih cepat menuju hasil yang akhir yang baik. Hal ini sangat berguna untuk diterapkan pada proyek yang rumit. Pada dasarnya, metode Scrum merupakan gabungan dari struktur dan ilmu metode pengembangan software tradisional, waterfall dengan fleksibel, dan praktik pengulangan metode agile yang modern. Dan yang keempat, metode pengembangan perangkat lunak RAD. Metode RAD, Rapid Application Development,
merupakan proses pengembangan yang ringkas untuk menghasilkan sistem dengan kualitas dengan biaya investasi rendah. Biaya pada metode ini dapat ditekan karena memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Ada 4 tahapan dalam metode RAD ini, yaitu perencanaan kebutuhan, desain dari pengguna, pembangunan atau konstruksi, serta peralihan dari sistem lama ke sistem baru. Untuk tahap desain, pengguna dan konstruksi akan terus diulangi sampai pengguna menyatakan bahwa hasilnya sudah sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang kelima, metode pengembangan perangkat lunak prototype merupakan metode yang memicu pengembang hanya membuat contoh resolusi guna secara resmi menunjukkan esensi fungsional produk kepada pengguna. Pengembang akan melakukan berbagai perubahan yang diperlukan sesuai dengan permintaan pengguna. Setelah sampel di atas disepakati, pengembang baru akan membuat produk aslinya sebagai hasil akhir dari proyek. Metode prototype memiliki tendensi untuk dapat menyelesaikan beragam masalah yang terjadi di metode waterfall. Dan yang keenam, metode pengembangan perangkat lunak DevOps. DevOps bukan hanya merupakan metode pengembangan sistem saja, melainkan serangkaian praktik yang mendukung budaya keorganisasian. Metode ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada pengembang siklus hidup organisasi. Siklus tadi meliputi pengembangan, jamin kualitas, serta pelaksanaan atau operasi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.